Hai semuanya, selamat datang di video pembelajaran ekonomi bareng aku. Hari ini kita mau bahas hal penting banget, tapi sering gak kita sadari. Coba deh kalian perhatiin, pernah gak harga barang impor tiba-tiba naik waktu nilai dolar juga naik? Tahu ekonomi Indonesia tumbuh lebih cepat saat ekspor lagi bagus-bagusnya. Nah, semua itu berhubungan sama yang namanya perekonomian terbuka, yaitu kondisi ketika ekonomi kita terhubung dengan negara lain lewat ekspor, impor, dan arus modal. Kayak dunia yang saling tukar-menukar barang, jasa, dan juga uang. Dalam perekonomian tertutup, pelakunya itu cuma ada 3, rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Tapi kali ini kita mau bahas di perekonomian terbuka, dan tambah satu lagi yaitu sektor luar negeri. Secara ekonomi, dikatakan seimbang kalau total produksi sama dengan total pengeluaran. Secara sederhana bisa dirumuskan dengan Y sama dengan C plus I plus G plus X min M, di mana C itu untuk konsumsi, I untuk investasi, G untuk pengeluaran pemerintah, X untuk ekspor, dan juga M untuk impor. Tapi keseimbangan juga bisa dilihat dari sisi lain, yaitu injeksi dan kebocoran. Kita udah bahas di video sebelumnya tentang injeksi dan juga kebocoran. Injeksi berarti aliran uang yang masuk ke ekonomi, seperti investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor. Sedangkan kebocoran itu uang yang keluar dari aliran ekonomi, seperti tabungan, pajak, dan impor. Nah, ekonomi akan seimbang kalau I plus G plus X sama dengan S plus T plus M. Kalau injeksi lebih besar, ekonomi akan cepat tumbuh. Tapi kalau kebocoran lebih besar, pertumbuhannya bisa melambat. Ibarat ember bocor yang kemudian airnya berkurang terus-menerus kalau lubangnya makin besar. Masalahnya nih, keseimbangan ini nggak statis. Kadang ekonomi bisa lesu, daya beli turun, dan bahkan pengangguran bisa naik. Kalau gitu, pemerintah bisa menambah belanja atau menurunkan pajak supaya konsumsi masyarakatnya naik. Sebaliknya, kalau ekonomi lagi panas banget nih, inflasi naik dan harga-harga melonjak tinggi, pemerintah bisa mengurangi belanja atau menaikkan pajak buat menahan laju ekonomi. Jadi, keseimbangan perekonomian terbuka itu sifatnya dinamis, terus menyesuaikan kondisi dalam negeri dan pengaruh global. Sekarang kita masuk ke contoh perhitungan keseimbangan ekonomi terbuka. Coba perhatikan datanya ya. Kita punya fungsi konsumsi C sama dengan 200 ditambah 0,8 YD. Fungsi pajak sebesar T sama dengan 0,2 Y. Investasi sebesar 100, pengeluaran pemerintah sebesar 150, ekspor sebesar 100, dan impor sebesar 0,1 Y. Langkah pertama, kita cari pendapatan disposable atau Y. Karena pajaknya sebesar 0,2, berarti YD sama dengan Y min 0,2 Y sama dengan 0,8 Y. Langkah kedua, kita masukkan pendapatan disposable ke fungsi konsumsi. C sama dengan 200 ditambah 0,8 dikali 0,8 Y sama dengan 200 ditambah 0,64 Y. Langkah ketiga, masukkan semua komponen ke rumus keseimbangan. Y sama dengan C tambah I tambah G tambah dalam kurung X min M. Jadi Y sama dengan dalam kurung 200 ditambah 0,64 Y ditambah 100 ditambah 150 ditambah dalam kurung 100 min 0,1 Y. Setelah kita sederhanakan, didapat Y sebesar 550 ditambah 0,54 Y. Kemudian kita pindahkan 0,54 Y ke ruas kiri. Jadi 0,46 Y sama dengan 550. Maka Y sebesar 1195,65 atau dibulatkan jadi 1196 miliar. Nah, ternyata pendapatan keseimbangan kita masih di bawah kesempatan kerja penuh, yaitu 1.300. Artinya masih ada deflationary gap, ekonomi belum maksimal. Untuk menutup gap ini, pemerintah bisa menurunkan pajak, misalnya dari 20% jadi 15%. Sekarang pajaknya jadi 0,15 Y, berarti pendapatan disposable-nya sebesar 0,85 Y. Kalau kita masukkan ke rumus konsumsi baru, C sama dengan 200 ditambah 0,8 dikali 0,85 Y sama dengan 200 ditambah 0,68 Y. Kemudian rumus keseimbangan baru jadi Y sama dengan 200 ditambah 0,68 Y ditambah 100 ditambah 150 ditambah dalam kurung 100
dikurang 0,1 Y. Setelah dihitung, Y sama dengan 1.310. Nah, lihat sekarang pendapatan nasional kita pas di titik kesempatan kerja penuh. Artinya, kebijakan penurunan pajak berhasil meningkatkan konsumsi, menambah produksi, dan menggerakkan ekonomi ke arah yang lebih sehat. Selain pajak dan konsumsi, keseimbangan juga dipengaruhi oleh ekspor dan impor. Kalau ekspor lebih besar dari impor, artinya kita punya surplus perdagangan, yang mana uang dari luar negeri mengalir masuk ekonomi kita tambah. Tapi kalau impor lebih tinggi, terjadilah defisit perdagangan dan sebagian uang kita justru keluar ke luar negeri. Kondisi ini sering banget terjadi di dunia nyata, tergantung seberapa produktif industri lokal dibandingkan dengan produk luar negeri. Nah, ada satu konsep keren yang gak kalah penting, yaitu multiplier, yang menunjukkan seberapa besar perubahan pendapatan nasional kalau ada tambahan pengeluaran dari pemerintah, investor, atau masyarakat. Contohnya, pemerintah bangun jalan senilai 10 triliun rupiah. Pekerja mendapatkan gaji, mereka kemudian belanja di warung beli lagi ke grosir pesan barang ke pabrik. Efek domino ini bikin ekonomi bergerak lebih besar dari 10 triliun tadi. Di ekonomi tertutup, rumusnya sederhana, yaitu K sama dengan 1 dibagi 1 min MPC. Tapi di ekonomi terbuka, karena ada pajak dan impor, rumusnya menjadi K sama dengan 1 dibagi 1 min MPC dikali 1 min T ditambah M. Misalnya MPC-nya sebesar 0,8, pajaknya sebesar 0,2, dan kecenderungan impor atau M-nya sebesar 0,1. Maka multipliernya sekitar 2,78. Artinya, setiap kenaikan pengeluaran pemerintah sebesar 10 triliun rupiah bisa meningkatkan pendapatan nasional sebesar 27,8 triliun rupiah. Tapi ingat, karena ada impor dan pajak, nilai multiplier di ekonomi terbuka biasanya lebih kecil dari ekonomi tertutup. Jadi, keseimbangan perekonomian terbuka itu ibarat timbangan besar antara apa yang masuk dan apa yang keluar dari sistem ekonomi kita. Kalau injeksi dan kebocoran seimbang, ekonomi stabil. Kalau enggak, keseimbangan harus disesuaikan lewat kebijakan fiskal dan perdagangan. Dan lewat konsep multiplier, kita tahu bahwa satu kebijakan kecil bisa menimbulkan efek berantai yang besar ke seluruh masyarakat. Intinya, ekonomi terbuka itu menunjukkan satu hal penting. Dunia kita saling terhubung. Setiap ekspor, impor, pajak, dan belanja semuanya punya dampak nyata buat kesejahteraan bersama. Semoga video ini bisa bantu kamu lebih paham lagi tentang keseimbangan perekonomian terbuka dan multiplier. Sampai jumpa di video selanjutnya.